Bisa dimulai ya. Sebelum dimulai, ketua kelas dipimpin berdoa dulu ya. Afan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Salam Abida. Aku bangga Indonesia, tanah airku, merah putih. Yes. SMP Negeri 3 Randu Nunggal, jaya. Oke, semangat ya. Ya, saya absen dulu ya. Adi Faris, Ahmad Nur Wahid, Ainsa, Arjuna, Kalista, Citra, Dimas, Hikmah, Isna, Kaila, Christian, Loki, Muhammad Bagus, Muhammad Ridho, Muhammad Saiful, Muhammad Hadik, Nafan, Natasha, Nurholis, Nuzul, Puspa, Rafi, Rahma, Reza Aji, Sabrudin, Sela Puspitasari, Saren, Saskia, Sri, Sulvia, Sania, Filna. Sudah semua ya? Ya, ada 6 anak yang nggak masuk karena sakit, kita doakan ya. Semoga mereka cepat sembuh, bisa mengikuti kebiasaan biasa. Sebelum kita mulai, minggu kemarin materinya Pak, sebelum ini sistem komputasi konversi bilangan ya. Ya, masih ingat? Alhamdulillah masih ya. Hari ini kita akan belajar tentang aplikasi pengolah kata. Nanti yang dipelajari adalah fitur-fiturnya aplikasi pengolah kata. Yang kedua adalah ikon atau simbol-simbol. Kemudian yang ketiga adalah fungsi ikon ya. Seperti ini contohnya. Ini ada contoh kalimat ya. Tulisan seperti ini ya.
Kira-kira yang membedakan itu apa? Menurut kalian, bedanya itu apa? Tulisannya. Ya, ukuran hurufnya beda-beda. Selain itu apa? Ya, ada yang tebal, ada yang biasa. Ya. Cuma itu dua. Ukuran, kemudian ukuran sama ya, besar kecilnya. Kemudian ini ketebalan, ukuran sama ya. Ketebalan. Terus tadi apa? Yang ketiga ada lagi enggak? Tampilannya gimana? Beda antara satu kelas. Kemudian yang kedua jenis huruf, kemudian ukuran, kemudian tampilannya ada yang tebal, ada yang biasa. Ya, ini nanti yang kita pelajari. Nah, sekarang manfaatnya apa sih? Manfaat kalian mempelajari ini. Yang pertama yaitu nanti kalian tahu fitur-fiturnya apa aja sih di aplikasi pengolah kata ya. Biar tulisannya jadi tebal. Ada juga yang namanya i, ikonnya i, huruf i, miring. Namanya adalah italik. Gunanya buat apa? Biar tulisannya jadi miring ya. Kalau besar nanti ada ukurannya sendiri. Itu contoh-contoh nanti ketika kamu mempelajari fitur ini, kemudian ikon, terus kegunaannya seperti itu ya. Kamu nanti tahu, oh ternyata fitur ini untuk ini. Kemudian ikon ini namanya, misalnya yang B namanya adalah bold. Kemudian fungsinya untuk menebalkan huruf itu ya. Nanti manfaatnya seperti itu. Kemudian langsung ke materi ya. Nah, ini ada materinya. Kelihatan ya. Nah, ini manfaatnya. Ini materi untuk aplikasi Microsoft Word 2016. Seperti yang kamu hadapi di laptop yang sudah dibuka ya. Sama tampilannya. Versinya adalah 2016. Dulu pernah mempelajari tapi 2007. Nah, sekarang pakai versi yang baru. Ini contohnya. Fitur yang pertama adalah ribbon. Namanya ribbon, satu baris itu ya. Seperti itu ya. Nah, ribbon itu untuk apa sih? Agar kita memudahkan dalam menemukan komen sesuai kebutuhan. Komen itu apa? Ada yang tahu nggak? Komen itu perintah. Perintah-perintahnya. Contoh perintahnya kayak gini. Kita mau menebalkan huruf, ya. Menebalkan huruf itu nanti ada di apa? Di bold. Nah, ada di mana? Kamu nanti bisa dicek. Nah, ada di mana? Ada di, nah ini menu home. Karena setiap menu perintahnya beda. Itu ya, ribbon ya. Kemudian itu adalah building block. Building block itu untuk fasilitas yang berisi berbagai konten yang siap digunakan. Ini seperti membuat cover. Jadi kamu nggak usah repot-repot membuat cover karena di sini sudah menyediakan. Ini contohnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah quick style. Quick style ini untuk memudahkan kita dalam memformat teks maupun memilih berbagai bentuk huruf. Ini contohnya di sini. Kemudian yang keempat yaitu adalah apply document dan fasilitas yang dapat kita gunakan untuk memudahkan kita dalam membuat suatu dokumen dalam bentuk dan seperti desain sebenarnya ya. Microsoft Word.
Kemudian yang kelima yaitu smart art graphic, itu gunanya nanti bisa dibuat sebuah grafik. Di kelasnya kalian ada nggak struktur kelas aplikasi Microsoft Word? Selain di ini bisa nggak di aplikasi yang lain? Ada. Di mana? Di Microsoft Excel. Apa itu equation? Fasilitas yang berisikan simbol-simbol matematika, rumus. Jadi ketika Bapak Ibu guru kayak Pak Omen, ya guru matematika, membuat soal di aplikasi Microsoft Word, di Microsoft Word, pakainya ini equation. Ada 6 ya. Kemudian yang kedua, fungsi menu dan ikon Microsoft Word 2016. Ini adalah tampilannya dari Microsoft Word. Ya. Ini ya, sama ya sepertinya punya kalian ya. Ada akses cepat, kemudian tab menu, judul ya. Nah ini ada keterangannya juga. Quick Access merupakan tombol yang berisi menu simpan, undo, urung atau dan redo mengulangi. Quick Access tempatnya di mana? Di pojok kiri atas ini ya. Ini Quick Access. Kemudian yang kedua adalah tab menu atau menu bar, berisi tab dari menu-menu yang ada pada Microsoft Word 2016. Yang mana? Ada yang tahu nggak? Ini ya. Ada home, insert, 5, 6, 7, 8, 9. Belum. Home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view, design, 9. Ini sama layout ya. Kemudian yang ketiga adalah judul dokumen atau title bar, baris judul. Nah, digunakan untuk menampilkan Microsoft. Ini ya, Microsoft Word. Nah, kemudian ribbon, berisi semua perintah yang Anda perlukan dalam melakukan tugas umum di Word. Contohnya ini, ribbon. Ini ya, di sini ya, ribbon. Kemudian minimize itu untuk mengecilkan tampilan. Nanti nggak kelihatan tapi tidak ditutup tampilannya. Ini ada di pojok kanan atas. Ini yang namanya minimize. Ketika saya klik, efeknya kayak gini. Ada di sini. Lagi. Ya. Kemudian close digunakan untuk menutup file. Ini ya, ada di file. Ada enggak? Ini close. Ini ya, untuk menutup. Kemudian yaitu tell me. Ini yang tidak ada di versi-versi Microsoft Word sebelumnya. Tell me. Nah, digunakan untuk mencari sebuah perintah. Ya, jika misalnya kamu nggak tahu perintahnya, kamu diketik aja atas itu, tell me, nanti langsung muncul. Ya, kemudian yang ke-9 adalah penggaris atau mistar. Yang mana? Yang ini ya. Ini ada ini. Di atasnya kan ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Ini adalah penggaris sebagai batas.
Kemudian yaitu status bar. Status bar itu di pojok kiri bawah. Ini contohnya di pojok kiri bawah ini. Tertulis page 9. Mengetik itu areanya ya. Kemudian tombol view untuk merubah tampilan dokumen ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini adalah satu lagi ini ya, zoom ya. Zoom itu tanda untuk mengecilkan dan memperbesar tampilan. Tampilan backstage itu adalah untuk menampilkan perintah-perintah, contohnya adalah membuka file, kemudian menyimpan. Ada di mana? Ada di file ini. Ini backstage, ya, ada tampilannya. Ada new untuk membuat dokumen baru, open untuk membuka, save, nah, kemudian print untuk mencetak. Kamu misalnya kok bisa jadi seperti ini, dapatnya dari mana? Ada kayak gini. Tadi kita ngetik dulu di Microsoft Word, ya. Kemudian kita cetak, print, namanya printer, nanti muncul seperti ini. Ya, asal mulanya seperti itu. Kemudian langsung ke menu home. Nah, ini yang tadi masih disebutkan awal itu adalah biar kalian tahu tentang ikon-ikon dari aplikasi pengolah kata, kemudian fungsi. Ya, fungsinya ya. Nanti kita yang kita bahas itu nanti yang biasa kita aplikasikan aja ya. Karena kalau saya jabarkan itu banyak sekali. Ini aja ada berapa? 26 halaman, banyak sekali. Nanti kita yang bahas adalah yang biasa kita gunakan. Menu home, ya. Menu home itu ada clipboard, font, paragraf, style, editing. Nah, ini ya, ada clipboard. Nah, di clipboard itu perintahnya apa aja? Ada paste, cut, copy. Nah, yang biasa kita gunakan adalah copy. Copy untuk apa? Menyalin atau menggandakan teks, ya. Bukan untuk buat ngantuk. Ya, itu copy dapur. Yang kedua yaitu cut, untuk memotong, lebih tepatnya adalah memindah. Contoh gini, copy. Ini ada berapa? Satu. Saya taruh di sini. Ya. Kemudian saya pilih cut, memotong atau memindah. Saya cut. Nanti jadi berapa? Jadi satu. Karena apa? Karena pindah ke sini. Tetap satu. Sedangkan copy, saya copy, taruh di sini. Nanti jadinya berapa? Dua. Karena digandakan lah. Paste itu untuk apa sih? Untuk menempelkan hasil copy atau cut. Contoh, kelas 8A. Ya, jelas ya.
Kita kopi dulu apa cut dulu? Kopi dulu ya. Ya, biar nggak ngantuk. Kopi. Langkah pertama, blok dulu. Nah, ini pengenalan dulu ya, nanti setelah ini bisa nanti dipelajari untuk prakteknya. Kita copy. Nah, kalimatnya di blok dulu. Setelah di blok, saya pencet copy ya. Saya taruh di bawahnya ya. Nah, baru perintah copy. Nah, langkah terakhir yaitu kita pilih paste. Nah, muncul ada 2. Kita paste lagi, muncul enggak? Jadi 3. Paste lagi jadi 4 dan seterusnya. Itu kalau copy. Nah, sekarang saya pilih yang cut. Cut itu memotong ya, memindah. Font size itu untuk mengubah ukuran huruf. Kemudian bold itu ya. Ini bold, ini adalah ikonnya. Ya, nama sama ikon, kemudian fungsi. Nah, bold itu untuk menebalkan teks seperti ini ya. Nih, teksnya tebel. Nah, miring. Yang penting jangan kita yang miring ya. Itu ya, itu yang biasa kita gunakan. Kemudian selanjutnya adalah simbol. Contoh ini, kalau bulat. Nah, kalau ini pakainya apa? 6 ring. Kalau itu pakainya bulat. Ya. Kemudian yang bawahnya like left. Ini untuk perataan teks. Like left, left itu apa? Left, kiri. Nanti teksnya itu rata kiri. Contoh. Ini like apa? Kelas 8A. Kanan apa kiri? Yang kita baca loh. Bukan kayak gini. Like. Berarti punya kalian, bukan saya. Kiri. Itu ya. Kalau ini like. Nah, ini adalah like right, kanan. Ada yang namanya juga center. Center bukan baterai. Tapi apa? Tengah. Biasanya digunakan untuk ini contohnya. Tengah kan? Ya, tengah. Bukan pakai spasi. Biasanya kalau yang nggak tahu pakainya spasi dicantol ya, di spasi terus, itu nggak akan ke tengah, pasti enggak. Ya, makanya namanya adalah center ini. Nah, ketika kita tunjuk pointer mouse muncul namanya. Ya. Ini like right, kanan. Kemudian ini yang namanya adalah Just TV, rata kanan dan kiri. Tulisannya nanti kanan dan kiri itu rata. Contoh nih, mana ya? Nih contoh. Kiri sama kanan, rata enggak? Lurus. Ya. Jadi yang dimaksud Just TV.
Ini ya. Kita dengan yaitu lurus. Baris 1, 2, 3 lurus. Line spacing yaitu untuk mengatur jarak antar baris. Contoh ini. Ini antara baris 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira barisnya sama enggak? Sama enggak? Beda. Yang 1 sama 2 beda ya? Ya, karena kemarin saya enggak atur barisnya. Kalau misalnya sudah saya atur, nanti seperti ini. Sama enggak? Baris 1 sampai terakhir sama. Ini namanya adalah line spacing, jarak antar baris. Tempatnya di mana? Ini di home. Nah, line spacing. Saya pakai 1,15. Ini. Gimana kalau saya pakai 1,5? Nanti jaraknya lebih renggang lagi antara baris 1 sama contoh ini. Nah, ini kira-kira berapa line spacingnya? Kita cek ya. Nah, 1,15. Sekarang saya pilih 1,5. Contoh. Lebih lebar enggak? Saya pilih 2. Tambah di bawah. Saya pilih 2,5. Nah, tambah. Nanti sekalian kan ada studi wisata ya. Nanti juga kalian disuruh buat karya. Nanti kalian bisa setting, biasanya standarnya itu 1,5 sampai 2 spasinya ada aturannya. Nanti kita bisa belajar itu ya. Ini line spacing. Kemudian shading untuk mengatur warna teks, latar teks. Itu gambarnya adalah ember, tum. Nah, ini mana? Sini. Ini border ya. Kita pilih base border. Nah, ini bordernya banyak, tinggal pilih. Nah, contoh ini. Saya pilih oke. Kalau nggak ada, kita tugas ya. Tugas nanti kita buat kelompok. Ya. Kelompoknya saya bagi kelompok 1, yaitu Adi Faris. Kemudian Muhammad Bagus, yang ketiga Citra, yang keempat Siwidarning C. Nanti di sana ya. Kemudian kelompok 2 Nafan Putra Maulana, yang ketiga Saprudin Slamet, yang kedua ya, yang ketiga Kalista, yang keempat Sela Puspita. Kelompok 3 Raffi Prasetyo, 2 Saskia, 3 Sulbia, 4 Natasha. Kemudian kelompok 4 Christian, kemudian Sania, terus 3 Ainsa. Kelompok 5 Muhammad Adik,
Muhammad Ridho, Isna dan Hikmah. Kelompok 6 Luki, Nusul, Puspa dan Vina. Kelompok 7 Ahmad Nur Wahid, Rahmat dan Kaila. Itu ya, itu nama kelompoknya. Sekarang kelompok 1 di sana ya. Langsung aja menempati. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Pasnya nggak usah dibawa. Nggak usah. Ya sama bukunya aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 3 sini, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nanti tugasnya ini ya, saya bagiin dulu ya. Kamu bisa mencari itu atau bisa juga lewat HP atau di LKS juga bisa ya, paham ya. Kita waktunya berapa menit mengerjakan ini? 5 menit 30, nanti pulangnya sore apa Pak? 20 ya. Oke, setuju ya, 20 menit. Oke, langsung dikerjakan ya. Nah, kalau mengisi nama yang lengkap, jangan nama panggilan, ya. Kayak kemarin Wahid, di absen itu nggak ada yang namanya Wahid, adanya Ahmad Nur Wahid, ya. Nanti
Sudah ya? Oke. Sudah hampir 20 menit. Nah. Maju ya, presentasi. Yang pertama. Siapa? Kelompoknya Nafan ya? Ya. Apa Ainsa? Ya, Ainsa dulu ya. Ya. Kelompoknya Ainsa. Nanti kita perwakilan aja karena waktunya sudah. Nah. 3 aja ya cukup ya. 3 kelompok. Ainsa, kemudian nanti yang maju kelompoknya siapa ya? Kelompoknya Sulbia 2, yang ketiga kelompoknya Citra. Citra, maju apa Ainsa? Apa Sulbia? Nanti biasa untuk kalau misalnya kita presentasi, yang pertama adalah perkenalan nama-namanya. Ayo kita beri aplaus kelompoknya Citra dulu. Nah. Ya. Perkenalkan, nama saya Citra Syafanda dari kelompok 1. Di sebelah saya teman saya yang bernama Sri Widarningsih dan Adi Faris Ardiansah, Muhammad Bagus. Satu, sebutkan 3 fitur-fitur aplikasi pengolah kata. 1. Ribbon. 2. Building. 3. Quiz style. 2. Sebutkan 5 menu atau tab yang ada pada aplikasi pengolah kata. Home, insert, design, layout, reference. Sebutkan 5 ikon yang ada pada submenu atau tab home. Paste, cut, copy, insert table, draw table. Jelaskan fungsi dari open. Dari sini Anda dapat membuka dokumen yang disimpan pada komputer atau OneDrive Anda. Save, Anda akan menggunakan save dan save as untuk menyimpan data. Selanjutnya kelompoknya Ainsa. Ainsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ainsa Putri Sulistri dan di sebelah saya ada Sania Hilda Firzani dan Christian Hernanda. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik dari kelompok 4. Langsung saja, soal pertama yaitu sebutkan 3 fitur-fitur aplikasi pengolah kata. Jawabannya adalah building blocks,
ribbon, dan quick style. 2. Sebutkan 5 menu yang ada pada submenu atau tab home. Jawabannya adalah cut page, break page, Excel save. Anda akan menggunakan save untuk menyimpan dokumen ke komputer atau OneDrive. Open. Dari sini Anda dapat membuka dokumen yang disimpan pada komputer atau OneDrive. Print. Dari panel print, Anda dapat mengubah pengaturan pencetakan dan mencetak buku kerja Anda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompoknya Sulvia, kelompok 3. Dari kelas 8A, di sebelah saya ada Sulvia, Saskia, dan Raffi. Soal yang pertama, sebutkan 3 fitur-fitur aplikasi pengolah kata. 4. Sebutkan 5 ikon yang ada pada submenu atau tab insert. Ada table, pictures, online pictures, save, dan smart art. Jelaskan fungsi dari new, open, save, dan print. New untuk membuat dokumen baru, open untuk membuka dokumen, save untuk menyimpan dokumen, dan print untuk mencetak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tadi presentasi masih banyak yang malu. Apa yang dapat kita simpulkan? Kita tadi mempelajari apa? Fitur aplikasi pengolah atau yang kedua ikon-ikon, yang ketiga fungsinya. Contohnya gimana hari ini pembelajarannya? Senang? Ngantuk enggak? Fungsi, kemudian nanti seperti karya ilmiah itu nanti seperti itu, kayak laporan itu ya, nanti untuk pertemuan selanjutnya. Yang terakhir yaitu semuanya hadap kanan ya, hadap yang masjid tembok aja apa hit. Nah kalau kayak gini Wahid itu dipijit sama tembok. Sudah cukup ya. Nah nanti sebagai tugas akhir nanti saya untuk latihan soal saya kirim di grup BA ya, Google Form nanti bisa. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Ada? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.